siapa yang masih belum kenal dengan salah satu varian bodi dari karoseri Tantrum Malang ini? Tipe bodi yang bisa dibilang menjadi spesialis bagi mereka dan belum lama ini hadir versi generasi terbarunya. Bodi tersebut tentu saja adalah Max, varian bodi untuk sasis Big Bass bermesin depan yang kini sudah masuk ke generasi ketiganya. Di model terbaru ini, Tantrum memberikan tampilan yang tidak biasa untuk produk bodi Max ini. Karena kini tampilannya jauh lebih agresif lagi dengan desain wajah yang tidak biasa seperti ini. Tapi pembaruannya tidak hanya di bagian muka depannya saja ya, karena di sisi lain juga masih ada detail baru lain yang tidak kalah menariknya. Jadi mari langsung kita review saja ya seperti apa detail tampilannya. Untuk informasi lengkapnya jangan lupa simak video ini sampai akhir. Unit Max generasi terbaru yang kami review sendiri merupakan unit milik PO Harapan Jaya saat masih melakukan finishing di dalam karoseri. Jadi harap maklum ya kalau belum sepenuhnya sempurna dan kinclong tampilan unitnya. Kami sendiri mereview unit ini di hari Senin tanggal 12 Desember kemarin. Dan keenam unit ini baru rilis keesokan harinya yakni Selasa sore tanggal 13 Desember 2022. Kesemua unitnya menggunakan sasis besutan Mercedes-Benz namun yang tipe mesin depannya dengan kode OF1626. Karena memang bodi Max ini dirancang khusus untuk sasis tipe seperti ini, oleh karena itu ada grill lumayan besar di bagian depan bodinya ini. Tapi grill inilah yang menjadi identitas utama dari bodi bis ini, sama seperti mobil pribadi pada umumnya. Dan kerennya Tantrum memberikan desain baru yang sangat menarik di bagian grillnya ini. Bahasa desainnya juga sudah seperti pabrikan mobil konvensional saja ya, yang sekarang lagi suka dengan model headlamp yang dipisah-pisah. Contohnya seperti desain-desain terbaru mobil Hyundai, Mitsubishi, Wuling, BMW, dan masih banyak lagi yang kini memisahkan headlampnya menjadi dua bagian. Jadi sekarang tampilan Max terbaru ini juga menggunakan tren desain yang serupa dengan memisahkan bagian DRL dan lampu sein di bagian atas. Lalu lampu utamanya menyatu dengan fog lamp di bagian bawah. Tapi secara spesifikasi lampunya juga tidak main-main loh. Karena lampu-lampu berbentuk bulat ini sudah menggunakan tipe LED kecuali bagian lampu kabutnya. Jadi mulai dari lampu kota, lampu dekat, lampu jauh, DRL, hingga lampu seinnya sudah menggunakan LED semua. Sementara lampu kabutnya masih tetap menggunakan bohlam halogen berwarna kuning yang memang jauh lebih cocok untuk menembus kabut. Yang unik di bagian tengah rumah headlampnya ini ada garnish tambahan berupa sirip kecil yang terpasang melayang. Warna dari sirip ini juga senada dengan bagian garnish grill di bagian tengah yang tidak kalah apik ini. Lalu di bagian kaca depan juga masih ada satu grill tambahan lagi dengan ukuran lubang yang lebih lebar. Dan yang apik ada detail emblem logo karoseri Tantrum menempel di salah satu sisi dari grill ini. Bodi ini juga masih menggunakan model double glass lengkap dengan hiasan topi pemisah di kaca depannya. Tapi kabarnya Max generasi terbaru ini juga bisa dipesan dalam versi kaca tunggal alias single glass. Sementara untuk ukuran kacanya yang bagian bawah ini masih sama dengan Max generasi sebelumnya. Namun kaca depan bagian atasnya berbeda karena bentuk pilar A yang sedikit diubah. Ukuran bando atau topi juga sekarang jadi lebih tipis lagi dengan desain yang simple elegan tanpa banyak dihiasi oleh garis. Dan tidak ketinggalan akhiran topi yang terpasang di atas pintu depan juga baru yang kini jadi lebih tipis dan juga panjang. Detail baru lain ada di bagian selendang kecil atau garnish yang menempel di bawah kaca sampingnya. Yang kini berubah menjadi lebih simpel juga namun dengan detail yang lebih menarik. Karena di bagian tengahnya ada lampu LED strip memanjang yang berperan sebagai lampu kota dan juga lampu sein.
Bentuk garis kaca di pintu sampingnya juga unik karena masih ada tekukan lagi seperti ini. Lalu di bagian atapnya juga tetap dipertahankan aksen punuk yang sama seperti model Max sebelumnya. Hanya atapnya kini jadi ada variasi warna hitam layaknya bodi Avante series mereka. Sepertinya hanya itu saja yang baru di bagian bodi samping ini. Sementara detail lainnya masih mempertahankan dari generasi sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke bagian bodi belakangnya ya. Karena di belakang sini perubahannya juga tidak kalah dengan bagian depan tadi. Tampilannya kini jauh berubah dan berbeda dari Max sebelumnya. Dan tampilannya kini jadi jauh lebih gahar dan kekar berkat banyak permainan lekukan garis di belakang ini. Seperti halnya di bagian pilar Z-nya ini yang desainnya sangat agresif karena bentuknya yang menekuk di atas dan menyambung dengan aksen spoiler yang sangat besar ini. Kaca belakang juga kini jadi berukuran kecil saja yang akhirnya membuat kesan bodi belakang Max ini jadi terlihat lebih tinggi lagi. Lalu di bawah kaca belakangnya ada profil bodi yang lebih tebal jadi tidak hanya polos dan rata begitu saja. Sementara model lampu belakangnya kini berubah jadi lebih modern seperti ini. Dan tidak hanya modelnya saja yang bagus tapi susunan lampu di dalamnya juga sangat menarik dan kerennya sudah LED semua. Detail lampunya ada LED strip yang berperan sebagai lampu kotanya. Lalu lampu remnya menggunakan LED titik-titik yang tidak kalah terang. Sementara lampu sein ada di bagian bawah, samping dan nyalanya secara mengalir juga. Keren bukan lampu untuk bodi bis mesin depan saja seperti ini modelnya. Detail baru dan menarik terakhir ada di bagian bumper belakang karena ada kombinasi warna hitam di bagian bawahnya ini. Dan sebagai pemanis ada lampu LED tipis yang terpasang di ujung kedua sisi bumpernya ini. Sekarang kita lanjut ke bagian interior kabinnya ya. Karena Tentrem juga ikut memperbarui beberapa detail di dalam kabin bodi Max ini. Yang baru mulai dari model dashboard yang kini jadi lebih modern ini. Dengan desain yang dibuat bertumpuk namun dengan ukuran yang tidak terlalu tinggi jadi tidak menghalangi pandangan penumpang ke arah depan. Apalagi dashboard sebelah kiri dibuat lebih rendah agar driver bisa mudah mengawasi area sisi tersebut. Dan kini juga jadi ada besi tambahan sebagai pegangan penumpang ketika naik ke dalam bis ini. Model panel di atas pintu depannya terlihat masih sama dengan model sebelumnya dan begitu juga dengan bagian dom depannya. Detail baru lain ada di model lover AC-nya yang kini jadi lebih minimalis seperti ini. Tapi untuk fiturnya tentu sudah terbilang lengkap mulai dari lubang AC yang dapat diatur arah semburan anginnya. Lalu ada speaker dan ada lampu baca serta ambience-nya juga. Tapi yang keren dan terbilang baru di lover AC ini juga ada tombol untuk memberitahu kru jika kalian ingin berhenti atau turun. Jadi kalau tombol ini ditekan nanti akan ada lampu dan suara pemberitahuan yang menyala di bagian dashboardnya. Tombol ini juga terpasang di semua lover AC dan di setiap baris kursi penumpangnya. Jadi jangan asal dipencet ya kalau nanti kalian naik bis ini. Dan sebagai standar kabin Max ini juga sudah diberikan lampu LED RGB sebagai lampu ambience-nya yang terpasang di sepanjang lorong kabinnya. Dan khusus untuk bis pesanan PO Harapan Jaya ini ada fasilitas tambahan di kabin paling belakang yakni sekat untuk smoking area. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai tampilan dari bodi Max generasi terbaru ini? Tulis menurut kalian di kolom komentar ya. Kabarnya ke-6 unit bis Max ini akan melayani kelas ekonomi di jalur Trenggalek Surabaya PP.
Tapi entah kapan akan mulai jalannya, jadi kita tunggu saja kabar selanjutnya dari pihak manajemen PO Harapan Jaya ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.